Ustadz, suami saya termasuk senior di salah satu organisasi di tempat kuliahnya dahulu. Kemudian terkadang beliau tidak memberitahu ingin pulang larut malam karena diminta untuk memberikan nasihat kepada kawan-kawannya. Terkadang suami bilang diskusi dan lain-lain, padahal di dalamnya ada kemungkaran juga. Seringkali Ana menasihati beliau untuk menjauhi hal tersebut karena beliau sering pulang larut malam ketika diskusi dan lain-lain. Juga pulang dalam keadaan aroma yang tidak disukai. Bagaimana sikap yang tepat bagi Anda dan suami Ustaz jazakallahu khairan? Hadirin Allah muliakan, kemarin kita sudah sampaikan kan bahwa sebelum masalah atau penyakit itu jadi besar, segera diselesaikan. Atau bahkan kalau ada indikasi masalah, itu segera diselesaikan. Segera diselesaikan. Itu Itu hal yang sangat penting. Hadisnya tadi kemarin apa? Dari mana kita ambil? Ya'juj dan Ma'juj. Padahal mereka baru keluar setelah terbunuhnya Dajjal, tapi Nabi udah wanti-wanti. Nah, itu penting. Terus juga kalau dalam masalah rumah tangga ya, coba kita lihat surat An-Nisa ayat 128 ketika Allah berfirman, wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan au i'rada. Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan au i'rada. Dan apabila seorang istri khawatir terhadap sikap suaminya, jadi ada khawatir terhadap nusyuz dan berpalingnya suami. Lihat, khawatir, kata para ulama secara umum, khawatir itu sudah terjadi atau belum terjadi? Belum terjadi. Jadi sebagai istri tuh kita harus cerdas dan minta pertolongan sama Allah. Jadi kalau istri mengkhawatirkan sesuatu, ada hal-hal yang bisa buruk di masa yang akan datang, itu harus segera bersikap. Artinya harus ada action. Karena Allah menggunakan wa ini mur'atun khafat min ba'liha nusyuzan au i'rada. Apabila istri khawatir suaminya itu berpaling, suaminya itu nanti zolim, suaminya itu tidak memberikan atau tidak tampil sebagaimana mestinya, tidak perform sebagaimana seharusnya. Kalau ada khawatiran tersebut, ayat ini mengajarkan para istri untuk melakukan tindakan. Sampai di situ dulu ya, karena ayat ini agak dalam kalau mau dibahas, tapi setidaknya untuk korelasinya dengan masalah penanya, istri itu harus melakukan tindakan ketika ada indikasi ke arah sana, bukan setelah kejadian, karena seringkali udah terlambat tuh kejadian. Itu poin. Lalu gimana caranya? Allah yang paling ngerti caranya kan Allah ya hadirin. Maka lakukan menggunakan cara Allah aja. Karena ya gimana ya? Kalau udah sering pulang malam, apalagi udah ada aroma-aroma yang ke arah sana, itu jangan usahakan pola ini diganti gitu loh, karena bahaya. Udah kita tahu lah kehidupan malam bagaimana. Atau kalau misalnya suami kita teguh gitu ya, tapi kalau misalnya mungkin dia nggak kecolongan dari sisi wanita misalnya, tapi kalau akhirnya terbawa untuk minum dan seterusnya, akhirnya semuanya kena juga udah.
berantakan semua. Ini sangat mengkhawatirkan kalau udah punya kebiasaan pulang malam, kecuali kalau pulang malam urusannya di musola, di masjid gitu loh, atau misalnya ada suami kita ngurus dakwah atau pekerjaan yang pure sosial, harus ngebantu A ngebantu B. Tapi kalau ya kalau udah ada arah tempatnya publik dan seterusnya, ini perlu kita perhatikan. Nah, tapi aku udah kasih nasihat, tapi belum dengar. Nasihat penting, jazakallah khairan, tapi nggak cukup hanya dengan nasihat. Kita harus bermain cantik sebagai istri. Buat rumah itu nyaman bagi suami kita. Gimana caranya suami kita tuh pengennya langsung pulang gitu loh. Dan ini lahir dari ketulusan kita sebagai istri, keikhlasan, hubungan kita dengan Allah, karena yang membolak-balikan hati kita itu Allah. Ya nggak sih? Seringkali, nah ini ada para suami, seringkali antum cepat pulang itu nggak punya alasan yang kuat juga gitu. Diajak teman-teman ngumpul, bro kita ngumpul dulu dong, nggak mau pulang. Ngapain sih? Nggak tahu, pengen pulang aja gitu. Allah yang gerakin tuh, nggak ada alasan yang jelas. Atau juga banyak suami kalau agak telat pulang malam, istrinya juga fine-fine aja karena emang nggak ada nggak ada sesuatu, nggak ada yang haram juga, tapi nggak tahu dia pengen pulang aja. Pasti cek rumahnya juga nggak spesial, nggak mewah, rumah kecil. Justru yang banyak punya rumah mewah nggak mau pulang-pulang. Tapi ini pokoknya pengen pulang. Beda suasana rumah gitu. Nah, hubungan kita dengan Allah tuh diperbaiki. Istri itu perbaiki hubungan dengan Allah. Ini penting. Perbaiki tauhid kita. Emangnya ada pengaruh? Kalau kita pakai logika ahli dunia, emang susah untuk dicari korelasinya. Tapi kalau kita pakai sabda Nabi SAW, inna quluba bani adam baina isbi'ain min asabi rahman yuqallibu kaifa sya'. Hati-hati manusia itu di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Hati suami kita itu di antara dua jemari Allah. Kalau Allah ingin balikan, yang awalnya pengen kongko dulu terus pulang, apa susahnya? Jadi perbaiki hubungan dengan Allah. Kalau Allah ingin membuat hati suami kita sayang sama kita, apa susahnya? Perbaiki hubungan dengan Allah. Terus yang kedua, perbaiki sikap kita kepada suami. Sikap kita kepada suami. Cara kita men-serve suami, dan seringkali sikap jauh lebih penting daripada kondisi fisik kita. Seringkali. Dan itu seringkali dilupakan oleh para istri. Hanya mikir penampilan. Ada banyak suami, istrinya cantiknya luar biasa. Cantiknya ijma gitu loh, nggak ada khilaf gitu loh. Semua laki-laki bilang istrinya cantik, tapi malas ketemu istrinya dan malas pulang. Kenapa? Karena sikap. Ada suami istri biasa-biasa aja, bahkan ijma juga istrinya kecantikannya di bawah istri-istri teman-temannya yang lain, tapi yang lainnya pergi nggak jelas, dianya pulang aja terus. Ya teman-temannya nggak betah di rumah, dia betah banget di rumah. Padahal kalau ada orang ngebandingin gitu ya, istri beliau ini di bawah kecantikan istri-istri yang lain dari teman-temannya itu. Kalau ngumpul-ngumpul gitu ya, satu grup, istri beliau ini yang paling nggak cantik, tapi justru suaminya yang paling lengket di rumah. Dan itu kasus banyak di masyarakat. Coba perbaiki sikap. Jadikan suami kita sebagai pemimpin. Gitu loh.
Ya jangan sampai suami udah disuruh-suruh di kantor disuruh-suruh, pulang disuruh-suruh sama istrinya lagi. Ya, terus mau gimana tuh suami, kesian. Gitu loh. Jadi jadikan beliau benar-benar merasa sebagai laki-laki di rumah. Itu PR. Misalnya suami kita pengen suka sharing gitu ya, udah kita jangan-jangan kita nggak pernah nanya sama suami kita, atau nggak pernah tertarik dengan apa yang dibicarakan, nggak pernah tertarik dengan dunianya. Gimana caranya? Ya udah, jangan sharing sama teman, sharing sama saya deh gitu. Atau kita nggak pernah kasih kesempatan suami kita bicara, kita terus yang bicara panjang kali lebar. Udah kita bicara yang semuanya nggak dimengerti suami, bicara bahan lah, bicara ada gamis lah, bicara ada ini baru lah, gitu loh. Apalagi kalau ujung-ujungnya nanti minta uang, tambah nggak selera. Jadi itu yang perlu setelah itu, setelah sikap, baru kecantikan dijaga, artinya fisik kita dijaga, tampil baik secara fisik, tampil wangi gitu loh. Insya Allah tanpa kita harus suruh-suruh pulang, kalau itu kita benar-benar jujur ya, dan pertama kali bangun hubungan dengan Allah, insya Allah suami akan lebih nyaman di rumah. Ketenangan yang diberikan oleh istri itu gak ada tandingannya dibanding pihak-pihak luar, hadirin, bagi seorang laki-laki. Allah yang berfirman, litaskunu ilaiha. Allah ciptakan istri itu agar laki-laki itu hidup tenang, nggak ada yang nggak ada tandingannya. Litaskunu ilaiha. Jadi rasa nyaman dan ketenangan yang ada dan yang diberikan oleh istri yang benar, yang soleha, itu nggak bisa digantikan. Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya maratun salihah. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang soleha. Gak ada yang bisa gantikan. Jadi nggak usah khawatir kalah persaingan, gak ada yang gantikan. Asal kita main cantik gitu aja, asal kita main soleh, gak ada yang gantikan kita. Mau apa temen-temennya seru-seru, lucu-lucu, humoris, gak ada yang bisa gantikan peran istri di rumah, gak ada yang bisa gantikan. Tapi kalau istri udah nggak perform, itulah mimpi buruk dimulai. Wallahu ta'ala misal, ini bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.